Dulu kan pernah ngurok gitu ya, ngurok di sawah nemu ular, kantongin, langsung pulang ketiduran gitu ya. Ularnya kabur di kasur. Di ini sama orang tua juga pernah dikasih monyet ya, supaya berhenti gitu nangkap ular gitu. Waktu itu saya pernah kegigit sama king cobra. Halo guys, di depan saya sudah ada Kang Anggara nih. Dari channelnya Jejak Si Aden ya Kang ya. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Gimana Jejak Si Aden nih? Saya lihat-lihat ngilang nih kemana Ini sekalian klarifikasi ya. Oh Jadi, iya gimana tuh? sampai sekarang Jejak Si Aden itu belum bisa dipulihkan. Nah, itu bukan karena diblokir karena apa, karena emang akunnya itu nomornya hilang teman-teman, jadi nggak bisa verifikasi. Jadi khawatirnya emang nggak bisa dibuka, saya bikin channel lagi. Channel baru lagi yang namanya Tapak Si Aden. Tapak Si Aden. Tapi kontennya masih sama ke hutan gitu, cari-cari ular binatang gitu sih. Jadi yang Jejak Si Aden mah lost aja gitu ya. Ya, sementara masih nyari-nyari gitu. Cuman khawatirnya memang belum bisa dibuka, jadi kita bikin channel baru gitu. Channel baru ya buat cadangan Ya, ya. cadangan. Siapa tahu nggak. Sayang banget sih emang. Tapi mudah-mudahan ya Jejak Si Aden bisa bangkit Amin, lagi, bisa amin, dibuka amin. lagi. Nah ini kan namanya Jejak Si Aden atau sekarang Tapak Si Aden Tapak ya. Si Aden. Nah itu Aden itu apa tuh? Aden itu panggilan sih, Panggilan dari teman-teman gitu. Oh, Jadi emang bukan nama asli itu Aden. jadi nama panggilan. Nama gitu. panggilan dari kecil. Dari kecil. Cuman udah kebiasaan bikin, ya udah bikin channel yang namanya Aden aja gitu. Kan ini ya Jejak Si Aden itu saya lihat konten-kontennya itu berbahaya-bahaya gitu sama hewan-hewan liar. Nah, Emang jadi pertama itu gak niat bikin YouTube sih ya. Emang dari dulu kan suka ke hutan gitu. Kalau Sundanya moro lah gitu ya. Moro. Ya cuman tadinya sayang buat dokumentasi gitu kan. Pas dimasukin YouTube ternyata banyak viewer, ya udah seriusin aja gitu. Nah, itu akhirnya jadi konten. kapan tuh mulai pertama ke YouTube tuh? Tahun 2020 kalau nggak salah 2020. sih. Iya. 2020. Terus pas naik-naiknya itu pas ada Panji petualang ke rumah, itu langsung naik. Oh, langsung pernah ke rumah Panji? Pernah. Dulu juga Panji niatnya juga pengen ke hutan bareng, ternyata dia malah ngajak tim Net TV, jadi malah syuting TV sekalian gitu. Wah, pernah sama Panji petualang rupanya nih. Gimana ceritanya tuh? Apa temen apa gimana? Emang teman dari dulu, emang waktu zaman dia masih di Global, emang udah kenal sih. Oh. Emang Reptil tuh jaringannya kuat gitu, Pak. Sempit gitu. Jadi pada kenal gitu. Jadi terinspirasi juga dari sana ya. Iya, bisa dibilang emang seperti itu. Nah, kenapa nih terjun ke dunia kayak gitu nih, ke mainin ular kobra lah, reptil lah. Hobi dari dulu susah sih ya. Kalau masih dari kecil suka nangkapin kobra gitu, Pak. Cuman waktu udah dewasa ada wadahnya gitu, yaitu komunitas reptil ya. Akhirnya dari wadah itu makin berkembang gitu kan, pengetahuan, ilmu gitu. Akhirnya betah di sana, jadi anak reptil lah peribahasanya gitu. Jadi awal nama Bangor gitunya. Wah, banyak ini sama orang tua juga pernah dikasih monyet supaya berhenti gitu nangkap ular gitu. Dikasih monyet itu vakum selama 7 tahun biar monyet juga rap lagi. Nah, monyetnya mati, aktif lagi nyari ular gitu. Tapi kesininya sih mereka orang tua nerima karena banyak sisi positifnya gitu kan. Kita selalu ke sekolah-sekolah edukasi reptil, sosialisasi ke masyarakat gitu. Jadi orang tua sekarang udah sok aja gitu. Iya kan itu dari kecil ya. Dari kecil. Pernah kejadian apa tuh? Wah, pernah dikejar-kejar. Dulu kan pernah ngurok gitu ya. Ngurok di sawah nemu ular, kantongin, langsung pulang ketiduran gitu. Ularnya kabur di kasur. Itu langsung digebuk pakai sapu lidi. Aduh. Pokoknya banyak banget nih pengalaman waktu kecil. Wah, kasihan aja. Susah kalau hobi itu kan. Nah, terus masuk ada wadahnya gitu ya. Jadi Ya. bisa belajar Nah, juga gitu ya. yang tadinya cuma tahu ular itu kan dari nama daerahnya sih, ular gibuk, tapi setelah masuk komunitas reptil kita jadi tahu nama Latin gitu, karakter, jenis-jenis, intinya jenis-jenis reptil kita tahu gitu. Jadi setiap ada rescue, panggilan rescue kan suka ada panggilan rescue.
ular apa tinggal fotoin aja, kita udah tahu dari foto aja jenis si ular itu gitu. Oh, jadi udah mengenal ya. Iya, alhamdulillah. Terus saya lihat juga ada yang nge-inbox, Kang tolong evakuasi nih kobra. Nah, itu waktu di Panumbangan, daerah Panumbangan ada king cobra yang Betul. makan biawak ketua. Pas mau saya berangkat langsung di stop, katanya itu dekat area yang keramat. Jadi sama warga di sana jangan ditangkap. Ya, susah sih kalau gitu ya. Jadi dipercayanya itu ular keramat Ya, kali jadi ya. Gitu emang ya. orang Indonesia itu masih terpengaruh sama film-film zaman dulu. Jadi di mana si ular itu masih diperankan emang antagonis kan dari dulu, dan sangat kental dengan mitos-mitos itu, masih terpengaruh sama film-film zaman dulu. Jadi tugas kita sebagai komunitas reptil meluruskan paradigma di masyarakat gitu, untuk bahwa ular ini banyak jenis ular yang nggak berbahaya, yang emang bisa juga dipelihara jenis-jenisnya gitu. Seperti itu sih. Nah, selama pengalaman ngonten nih, apa aja nih yang paling diingat nih? Paling diingat sih waktu di Ciberem, Berem. waktu itu emang sempet sompra sih, herping malam di dekat kuburan gitu. Kita kan biasanya kalau herping di sungai, nyari ular di sungai. Nah, kita coba di jalur darat. Itu ada sebuah batu yang rimbun banget pohonnya. Kata saya, ini curiga banget kalau nggak ada ular, asap piraku gitu kan. Pas dimasukin ada yang mengaung, ngagerem gitu. ngagerem. Cuman suaranya itu di dalam kepala gitu. Langsung lari gitu. Itu nggak tahu apa itu, nggak sampai sekarang masih kalau lewat sana udah nggak mau lagi sih. Meskipun ularnya banyak gitu. Kayak seorang maung. Sama. Pokoknya Nah, suka nangkep kobra juga pernah di alam bebas gitu. sering. Emang Sering. kontennya kan selain nyari ular apa aja gitu ditangkap. Nah, itu. Jadi kalau herping misalkan konten berburu gitu, kita itu nggak fokus ular. Oh, apa Binatang aja apa gitu. aja kita tangkap buat Yang ditemui. edukasi gitu, diinformasikan kepada netizen gitu sih. Tapi itu dirilis lagi apa dibawa? Dirilis lagi kalau normal gitu. Kalau yang jackpot kita ambil kan lumayan cuan. Ya. Misalkan kita albino, kalau dirilis kan sayang gitu. Jadi di rumah ada koleksi juga. Di rumah sementara ini pada dititip-titipin temen lah, karena sekarang kan musimnya ular kawin gitu. Jadi istilahnya kita besanan sama teman-teman gitu. Nanti anaknya bagi dua gitu. Jadi sementara di rumah itu masih kosong, lagi dikawin-kawinin sama punya temen gitu. Itu khusus ular apa banyak? Kebanyakan sih ular, cuman ganti-ganti dari ular, kadal gitu. Mamalia paling musang, cuman musang jarang sih. Itu kan ular kobra yang makannya kan ular lagi tuh. Apa bukan? Kalau ular itu king cobra. Oh, Kalau king king cobra cobra. itu emang makannya ular lagi, karena secara teknis dia kan kanibal. Ya, cuman kalau kobra biasa kan ada dua, kobra sama Oh, king cobra. kobra tuh beda Beda. ya. Kalau king cobra itu panjangnya bisa sampai 4 meter lebih. King cobra. King cobra. Nah, kalau kobra biasa itu paling 1,5 meter atau 2 meter lah gitu. Dan bedanya itu kalau kobra itu bisa menyemburkan bisa. Nah, sementara king cobra itu nggak bisa. Gitu sih bedanya. Tapi mematikan mana tuh? Apa sama aja? Dua-duanya berpotensi mematikan. Jadi ini juga sekalian pesan ya buat yang di rumah gitu. Jika kalian tidak tahu jenis ular, alangkah baiknya kalian menganggap semua ular itu berbahaya. Karena sekarang saya lihat di Facebook ini banyak yang nanya ular ini jenisnya apa sambil dipegang. Walah, bahaya. Dia nggak tuh, tahu jangan. jenis ular itu apa, tapi sambil dipegang Sambil ini dipegang. punten ini ular jenis apa gitu kan. Gimana kalau yang dipegang itu ular yang paling Berbisa. berbahaya gitu kan. Itu udah game over itu kalau digigit. Nah, itu kan bisa tahu gitu ada ciri-cirinya atau gimana tuh? Emang tahu jenisnya. Emang setiap ular misalkan ada 6 ular gitu yang belum tahu, kita tanya ke temen. Kalau sekarang kan udah canggih ya. Misalkan ada ular ya kita tinggal foto aja, misal pakai Google Lens gitu kan udah ada infonya gitu. Kalau sekarang makin canggih. Jadi nggak ada ciri-ciri khusus, tapi emang udah dikenali gitu ya. Iya, emang udah dikenali. Nah, ini kan ada king cobra, ada kobra. Kalau si garaga masuknya apa tuh? Garga king cobra. King cobra. King cobra. Emang bisa sebesar itu ya? Apa ada yang bisa lebih besar? Kayaknya ada sih ya. Cuman nggak tahu gitu, nggak tahu di alam ada yang lebih besar. Menurut pengetahuan nih, bisa maksimalnya
Gimana tuh? Maksimal 5 meter juga sampai sih, cuman udah jarang gitu. Soalnya zaman sekarang ular ukuran 2 meter aja udah ditemuin orang gitu kan. Mending kalau ditemuin dibiarkan. Tapi kan sekarang kalau ditemuin geprek. Duit ya. Ya bodo amat ular itu, berbisa apa enggak pokoknya geprek gitu kan. Aduh. Padahal ular bisa dibilang itu sahabat petani ya kan. Soalnya kan dia bisa mengurangi populasi hama tikus di sawah. Itu positifnya kalau ular gitu kan. Sekarang kalau ular dimusnahkan gitu, hama tikus melimpah udah kan rusak ekosistem gitu. Ekosistem nih. Oke, jadi kan di sawah itu kan misal petani ketemu ular nih. Iya, iya. Itu kan emang bisa mengurangi hama juga kan ular itu. Nah, misal petani ini kegigit. Nah, ada penanganan khususnya gimana tuh? Oke, untuk penanganan khusus gigitan ular, kebetulan komunitas RT saya tahun kemarin itu kedatangan advisor WAOA, yaitu Dr. Tri Maharani. Dia itu adalah ahlinya penanganan gigitan ular. Jadi pertolongan pertama yang kita tahu sekarang disedot, kita diikat, itu ternyata salah. Jadi beliau menjelaskan metode yang benar itu dengan cara dibidai atau diimobilisasi. Dibidai seperti orang patah tulang di ais gitu. Atau kalau dibidai itu pakai kayu, pokoknya jangan gerak gitu. Oh, jadi enggak kan diikat biar enggak ngalir katanya racunnya. Ya, nah, jadi menurut beliau si bisa ular itu enggak langsung menyerang pembuluh darah, melainkan menyerang zat sel bening ya, atau zat limpatik. Nah, si zat limpatik ini tepatnya di atas otot, di atas otot. Jadi otot untuk menjalankan si getah bening ini dengan cara digerakkan gitu. Nah, kalau udah kena pembuluh darah itu kan bisa langsung menyebar, bisa ke jantung, ke saraf. Jadi gunanya imobilisasi atau bidai ini untuk melarang atau menghentikan gerakan yang tidak perlu gitu. Oh, jadi dipakai gitu ya, tongkat gitu. Tongkat. Jadi yang selama ini kita diikat, apalagi disedot itu kan, apalagi disedot itu bahaya banget. Takutnya di sini ada gusi atau gigi berlubang ya, atau luka gitu, itu bisa makin parah. Jadi itu intinya ke dokter lah, ke rumah sakit yang ada. Ke rumah sakit, jangan ke puskesmas, karena di puskesmas itu nggak ada serum anti bisa ular. Cuman ya pertolongan pertamanya itu di area gigitan itu jangan digerakkan gitu, persis seperti orang yang patah tulang dibidai atau di ais seperti ini. Misalkan yang kena gigitan kan, itu pertolongan pertamanya. Karena parah tidaknya gigitan ular itu tergantung pertolongan pertama gitu menurut saya. Itu kalau misal didiamkan tuh, reaksinya seberapa cepat tuh? Untuk reaksi gigitan ular itu tergantung imun seseorang, karena imun seseorang kan beda-beda. Iya. Ya, jadi apalagi sugesti juga gitu. Makanya banyak orang yang mengatakan gigit ular harus tenang. Emang benar, karena kalau tidak tenang itu kan jantung memompa lebih cepat, itu lebih cepat juga menjalan. Jadi seperti itu. Kang, saya kira nih bawa kobra nih ke sini nih. Untuk sekarang alhamdulillah untuk ular yang berbisa tinggi itu dilarang sama istri. Jadi konsep hidup saya saat ini, saya tidak takut ular tapi takut istri ya. Karena memang bukan karena itu sih, karena punya anak juga. Anak saya masih 3 tahun, masih nakal-nakalnya, takutnya dia buka, dia amit gitu kan, ularnya keluar. Menjaga itu sih safety. Jadi saya untuk saat ini tidak mengurus atau memelihara ular-ular berbisa gitu. Tapi pernah ada kejadian yang gimana gitu? Enggak? Insiden gitu. Iya, insiden. Kalau untuk insiden, kebetulan saya juga punya temen yang almarhum gitu. Ya, dia orang Garut, namanya mungkin tidak saya sebutkan di sini ya. Iya ya. Karena itu privasi, karena jadi saya kan sempat juga di dunia atraksi ular, snake show ya. Saya suka manggung di daerah Tasik, hampir semua sih, di acara nikahan, ulang tahun, pokoknya digarap semua sikat gitu. Waktu itu saya pernah kegigit sama king cobra. Untungnya kena jeans, jadi ngait di jeans. Jadi kalau ada ular berbisa gigit, kalau nggak dirilis ya dijual atau gimana ya. Cuman waktu itu dia pinjem gitu lah, pinjem si ular itu. Saya agak berat sih sebenarnya, ngasih. Cuman karena dia juga sering ngasih ular ke saya, nggak enak juga kan, ada kata nggak enak. Ya udah saya kasih, dan sebulan baik-baik saja gitu selama itu. Udah sebulan kemudian kurang lebih
Dia nelpon, katanya dia kegigit udah 1 jaman. Dia video call dengan muka udah kayak yang berat gitu. Katanya saya dalam oh ini udah menjalar gitu, cepet ke rumah sakit. Cuman dianya gengsi karena di daerah Garut itu atau di daerah sana persaingan snack show itu sangat banyak gitu. Digigitnya pas lagi atraksi gitu? Enggak, lagi ngemandiin. Oh, lagi ngemandiin. Saya suruh ke rumah sakit, dia nggak mau karena mungkin gengsi, karena di sana kan banyak banget yang apa profesi yang ke snack show gitu. Akhirnya saya udah capek ngebujuk dia ke rumah sakit, ya udah saya diamin karena kesal gitu, karena bisa udah ngejalar ke tubuh tapi dianya santai-santai aja. Sekitar jam 9 malam saya chat dia, yang balas itu keponakannya. Katanya beliau udah ngantunkeun sebenarnya. Di situ langsung saya OTW ke Garut. Itu digigit apanya tuh? Paha. Jadi gigit paha. Cuman ya mungkin udah waktunya aja ya. Karena setahu saya untuk atraksi pelaku atraksi snack show atau atraksi ular itu punya bekal masing-masing lah. Mulai dari pengobatan gigitan itu macam-macam, ada herbal, ada medis, ada non medis, ada mistisnya juga gitu. Soalnya kan kita profesinya di bidang itu, taruhannya nyawa, otomatis harus dibekali dengan yang itu ya. Cuman karena itu emang waktunya aja itu kan, jadinya ya dia lewat gitu. Nah dari situ keluarga saya ditekan gitu, saya ditekan sama keluarga untuk berhenti untuk atraksi ular. Saya sempat tolak juga, cuman karena saya lihat anak juga, kebetulan almarhum teman saya juga punya anak kan, 9 bulan. Saya juga punya anak, saya mikir-mikir, ya udah kasihan juga sih kalau saya ninggalin mereka berdua. Jadi saya putuskan untuk berhenti dari dunia atraksi ular, kecuali rescue. Kalau rescue kan nolong gitu kan, daripada orang kenapa-napa ya kita tolong. Tapi dalam segi safety gitu, kita pakai alat gitu, nggak pakai tangan kosong. Nah itu kan pengalaman yang pahit banget ya. Ini ada pesan-pesan nggak buat yang di luar sana, mungkin banyak yang sembrono gitu. Ya nih Mas, kebetulan sekarang apalagi di Tasikmalaya, saya lihat di media sosial itu banyak banget yang pelihara king cobra itu dicium-cium gitu kan. Malah saya kalau jalan-jalan ke tempat ramai nih hari Minggu di Dadaha suka ada yang mainin kayak gitu tuh. Iya, ngeri juga karena itu masih kalau saya kan banyak umum gitu. Kalau saya kan dulu atraksi emang resmi gitu kan, ada bayarannya. Jadi mungkin untuk kalian nih pesan, kalau Panji Petualang atau siapa aja yang suka atraksi ular, mungkin mereka ada fee gitu kan di sana gitu. Sementara kalian yang hanya pelajar atau pengangguran yang nyoba gitu atraksi ular itu, aduh resikonya nggak sebanding gitu dengan apa yang kalian dapatkan gitu. Cuma buat gaya-gaya gitu, cuman haus tepuk tangan doang gitu. Mending janganlah, cukup kami aja gitu yang udah merasakan gitu. Nah ini kembali lagi ke konten aja ya. Siap. Ada hal-hal unik nggak di sewaktu ngonten? Ada satu yang nggak bisa saya lupain. Waktu itu saya konten di Gunung Tanjung. Saya berangkat jam 7 pagi itu langsung ke hutan. Jam 2 siang itu masih belum dapat ular seekor pun. Binatang dari pagi sampai. Saya kan jauh-jauh sayang juga kalau nggak bikin konten. Waktu susur sungai ada pohon aren itu yang tumbang. Saya tahu biasanya di pohon aren itu kan ada hidup kamu tuh ulam gitu. Tahu ulam yang kayak cacing gede gitu. Itu kan biasanya dimakan mentah-mentah gitu kan. Banyak lah gitu konten mukbang gitu. Oke, saya kan emang fobia banget sama ular atau larva gitu yang kayak gitu. Emang fobia ada gitu. Lintah gitu. Lintah enggak, cuma kayak ulat bulu, kayak ulat yang enggak. Itu fobia banget sumpah. Nah, jadi saya putuskan ya udah bikin konten mukbang ini aja secara mentah-mentah itu tadinya mau 5 gitu, cuma dapetnya 2. Udah bikin, kameramen udah siap, saya makan itu kepaksa sambil muntah-muntah itu di belakang kamera itu bisa muntah karena emang fobia banget sama orang asli. Sambil diedit itu kan kayak beneran gitu. Kalau udah masuk ditelannya pakai air sih, didorong. Pas saya upload
1 hari kemudian dolar kuning. Dolar kuning. Jadi itu aduh percuma banget gitu kan, nahan muntah, nahan gele gitu ya. Pas dapat dolar kuning, anjir. Belah cerita ini mah narik penonton aja gitu. Kirain teh mau jus, aduh video itu. Tapi ya ternyata di balik orang-orang yang berani sama king cobra, sama hewan-hewan buas, mereka takutnya sama hewan-hewannya gitu. Si Panji nih takut sama kecoa ya, si Panji. Ada kelemahan. Ini sama ini kulit bulu. Ya, makanya kan kita suka terabas atau kalau misalkan ada hutan yang nggak ada jalan, kita bikin jalan sendiri. Itu kalau ada ular kita bolak belok kan. Saking takutnya gitu, bukan takut sih, geli gitu, merinding gitu. Fobia. Kang Ara, bawa ya. Oke Kang Anggara ya, terima kasih sudah mampir ke studio. Sampai agak turun pisan. Jadi jangan lupa nih di subscribe channel yang lamanya Jejak Si Aden. Channel lama lumayan aja deh, takutnya kebuka. Tapi yang baru aja diutamain apa channelnya? Tapak Si Aden. Tapak Si Aden. Sama si Jejak cuman pakai bahasa Sunda, jadi Tapak Si Aden. Nah nanti linknya ada di deskripsi ya. Yes, terima kasih ya. Sukses buat Kang Anggara. Sami-sami ya. Assalamualaikum.